Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu di sini mencoba untuk membuat video tentang Kerajaan Kutai. Ibu akan membahas Kerajaan Kutai. Kalau minggu lalu kalian sudah ditugaskan mengenai merangkum atau mencari informasi terkait kerajaan pertama Hindu yang ada di Nusantara, Kutai dan Tarumanegara. Sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan atau mengulasnya. Nah, di sini Kerajaan Kutai. Kita tahu sendiri Kerajaan Kutai yang dimaksud ini adalah Kerajaan Kutai Hindu. Ya, banyak orang yang keliru Kutai itu adalah satu kerajaan, padahal kenyataannya Kutai merupakan kerajaan yang awalnya terdapat dua kerajaan, Kutai Hindu dan Kutai Islam. Lokasinya di mana? Sama-sama berlokasi di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur di sini. Lebih lengkapnya di sini, lebih jelasnya, lokasinya ada di Muara Kaman. Di sini Kerajaan Kutai Hindu atau dikenal dengan Kutai Martadipura itu berada. Ada di Desa Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam. Ini aliran Sungai Mahakam ya. Sedangkan kalau Kutai Islam atau Kutai Kertanegara yang merupakan bakal calon ibu kota barunya Indonesia itu lokasinya di Kutai Kertanegara, lokasinya adanya di Tenggarong sini. Nah, ini Kutai Hindu ada di sini, Kutai Islam yang muncul pada abad 13 adanya di sini. Nanti kemudian Kutai Islam melakukan aneksasi kepada Kutai Hindu, kemudian mereka melebur menjadi satu, namanya Kutai Kertanegara ing Martadipura. Nah, gitu ya. Nah, untuk membahas mengenai keberadaan Kerajaan Kutai, kita harus tahu sumber sejarahnya. Sumber sejarah Kerajaan Kutai yang paling utama adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini berjumlah sebanyak 7 buah. Ya, ini adalah tugu batu yang ada tulisan aksara Palawa bahasa Sanskerta yang merupakan penanda bangsa Indonesia itu mengakhiri zaman praksara. Jadi kita udah nggak menjadi masyarakat yang atau sudah tidak tinggal di zaman praksara lagi. Munculnya Yupa pada abad ke-5 atau tahun ke-400 Masehi itu merupakan penanda orang Indonesia sudah kenal tulisan gitu. Meskipun tulisannya itu adalah tulisan yang berasal dari India Selatan atau tulisan Palawa bahasa Sanskerta. Kalau ada pertanyaan, kok bisa Bu tulisan atau bahasa yang kita kenal sekarang dengan bahasa Indonesia kok sangat jauh berbeda dengan bahasa Palawa yang dikenal orang Indonesia pertama kali? Itu sejarahnya panjang banget ya. Kita udah mendapatkan pengaruh bahasa atau aksara itu dari berbagai dari berbagai pengaruh. Kita dapat pengaruh Hindu, Palawa, kita dapat pengaruh Islam juga, Arab. Nanti kemudian sebenarnya kita juga punya bahasa asli yaitu bahasa Melayu kuno. Nanti kemudian Melayu kuno, kemudian Melayu klasik berkembang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi kemudian nanti bahasa Indonesia itu kemudian ada pakemnya atau aturannya yang kemudian diatur oleh Republik, ejaan Republik, ada ejaannya, gimana mengatur akronim, singkatan, penulisan tanda kutip ya. Itu namanya ejaan yang disempurnakan. Itu panjang banget prosesnya gitu. Nah, kita bahas mengenai aksara pertama yang dikenal Indonesia ini bahasa Sanskerta huruf Palawa. Dalam Prasasti Yupa ini jumlahnya ada 7 gitu ya. Jumlahnya 7 tapi yang bisa dibaca hanya 4. Yang bisa diterjemahkan kalau sama ahli itu hanya 4. Informasi yang paling menonjol pada saat itu adalah menjelaskan Yupa itu dijelaskan oleh para ahli bahwa Kutai yang merupakan kerajaan Hindu pada saat itu mengalami kejayaan atau masa keemasan pada masa pemerintahannya Mulawarman. Nah, Mulawarman ini namanya dicatat dalam Yupa karena memiliki sifat kedermawanannya dalam menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Artinya kalian bisa bayangin aja, 20.000 ekor sapi kepada Brahmana, kalian bisa bayangin kerajaan Kutai itu betapa kayanya. Nah, kita juga kan waktu itu Ibu juga sudah men-share salah satu
kabupaten terkaya yang memiliki pendapatan daerah terbesar, salah satunya ada Kutai. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang pun Kutai dianggap sebagai daerah yang kaya, dianggap daerah kaya. Nah, ini namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa kehidupan ekonomi yang berkembang pada masa kerajaan Kutai itu adalah kehidupan ekonomi peternakan, ya, yang pastinya itu ditopang dengan pertanian juga. Jadi peternakan dan pertanian adalah kehidupan ekonomi yang berkembang pada masa kerajaan Kutai. Kemudian sumber lain dari Yupa di kerajaan Kutai itu juga dijelaskan mengenai silsilah Raja Kutai yang utama. Jadi yang paling awal itu adalah Kudungga, kemudian Aswawarman, ya, kemudian baru Mulawarman, ya. Mulawarman itu yang membawa zaman kemasan, itu dan dianggap dan diceritakan dalam Yupa itu dia adalah pemeluk Hindu Shiva yang setia, begitu ya. Nah, kemudian di sini kita bahas kehidupan politik. Silsilah kerajaan Kutai itu tadi Ibu bilang Kudungga. Nah, ini Kudungga banyak ahli yang menyimpulkan bahwa Kudungga itu adalah nama asli orang Kalimantan atau nama lokal. Jadi Kudungga itu bukan raja, sebenarnya dia hanya penguasa lokal atau kepala suku di daerah Kutai, ya. Kemudian Kudungga punya anak bernama Aswawarman. Nah, ini Aswawarman merupakan peletak dasar kerajaan Kutai. Jadi dianggap sebagai pendiri dinastinya itu adalah Aswawarman. Gitu. Raja pertamanya itu Aswawarman. Karena apa? Karena dia sudah menggunakan gelar Warman di namanya. Warman itu dikenal atau dalam kebudayaan Hindu itu Warman disebut sebagai gelar bangsawan. Nah, kemudian keturunannya juga memiliki gelar Warman semua. Mulawarman, ya. Gitu. Kemudian agama yang berkembang di kerajaan Kutai adalah Hindu Shiva, tadi sudah tertuang dalam prasasti Yupa, dan dilihat dari adanya tempat suci yang disebut dengan Waprekeswara, ya. Agama Hindu yang datang dari Kutai merupakan berasal dari India Selatan. Buktinya apa? Prasastinya pakai huruf Pallawa, gitu kan. Dan kemudian menggunakan nama akhir Warman, yang merupakan sebuah kebiasaan yang ada di India Selatan, gitu. Kemudian ini nama-nama Raja Kutai. Jadi meskipun di Yupa itu diterangkan raja utamanya hanya ada Kudungga, Aswawarman, Mulawarman, tapi ternyata nggak cuma 3 itu saja, masih ada banyak keturunan-keturunannya, gitu. Bagaimana kerajaan Kutai bisa runtuh? Sebelum ini kehidupan ekonominya ya tadi kan sudah Ibu singgung sedikit dengan kita menyimak bahwa ada sedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana, maka perekonomian yang ada pada saat itu adalah pertanian dan peternakan, gitu ya. Karena kemudian dia berada di tepi Sungai Mahakam, artinya juga melakukan perdagangan melalui laut, gitu ya. Kemudian di sini bagaimana kerajaan Kutai Hindu atau Kutai Martadipura itu dapat runtuh? Penyebabnya karena tewasnya Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia akibat peperangan di tangan kerajaan Kutai Kartanegara abad ke-13. Nah, jadi ternyata Kutai Hindu, Kutai Martadipura dengan Kutai Islam itu melakukan peperangan yang kemudian dimenangkan oleh Kutai Kartanegara. Nah, kemudian Kutai Kartanegara ini melakukan aneksasi ke Kutai Martadipura yang memberikan pengaruh Islam di dalamnya, perluasan wilayah, kemudian mengganti namanya, melebur menjadi satu bernama Kutai Kartanegara ing Martadipura. Begitu. Ini cukup dari Ibu tentang kerajaan Kutai ya.